Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi, Pak. Oke, yang saya hormati Pak Faruqi, Pemira Seranti, serta Bu Dufi Natasari selaku pelayan serta reviewer pada pagi hari ini, serta seharusnya yang hadir adalah Pak Arif, namun beliau berhalangan hadir karena di sidang proposal. Nanti ada titipan pertanyaan baik saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa untuk kelompok 1 dari TBL 03 GN 16 serta para penguji serta klien yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pada pagi ini kita akan melaksanakan ujian PBL AS untuk semester 3 dari kelompok 1 dengan judul PBL-nya adalah inventarisasi tanah kosong dan P4T pada hak pengelolaan lahan atau HPL pemerintah Kota Bentang yang dimenproyek oleh saya sendiri. Untuk durasi presentasi kurang lebih 10 hingga 12 menit. Selanjutnya akan diberikan sesi tanya jawab oleh report klien serta Oke, jika sudah siap, Alright, let me open this presentation. Good morning, everyone. First of all, let me thank you to everyone for coming this day. On this occasion, we are Group 1 PBL 03GM16. We'll present our result with the title Inventory of Vacant Land and P40 Online Management Rights of the City Government. Next. Let me introduce our manager project, Mr. Vendra Dwi Ramadan STMT, who provided best direction and advice. Next. Let's continue to our member on this team. Start from me, Danang Pranata, as a leader, and then Yosa Maidina, Sapa Taskia, Eliana Cynthia, Magdalena Netania, Rahma Indira, Davina Ading, and the last one is Anju Ricardo. Next. A glimpse about this project. The vacant land inventory project identify and map the current land condition in Tanjung Bundap Po village using drone supported by GCP and ICP. The land type to be identified and mapped such as vegetation, build-up areas, water bodies, and the most important is the vacant land. Next. There is some output to be produced from this project like vendor reports, presentation slide, presentation video, and some PBL product stuff like posters, PBL video product, HKI draft, and over minutes of PBL, and draft journal manuscript. Next. Implementation history of this project. We started from week 8 to week 14 to process and analyze the data that we have conducted from Tanjung Bundap and several old villages in Batam Island. Next. We will begin to PBL product that we have produced from this project, and until this slide from the end will be presented by my partner. Davina Ading, time is yours. Thank you, Dana. I will continue this part of this presentation. Here we can see the project area of Kampung Tua Tanjung Bundap in Batam City. This map defines the study boundary and the reference data for data collection. Next. This section contains baseline DNSS data in the form of ground control point coordinates. This data support for the special operation in the mapping process. Next. This map illustrates the distribution of GCPs and ICPs. GCPs were used to evaluate coordinate and ICPs were used for evaluate accuracy. Next. This map distribution of all villages in Batam City. This map support for the selection of the Kampung Tua Tanjung Bundap in Batam as the study location. Next. These are field validation data collected from our study location. For the next part will be presented by Rahma. Thank you, Davina. Will continue. This slide true color. This slide true color sentinel to satellite image showing the topography and data islands. Next. NDVI map indicate vegetation density. We represent healthy vegetation with the radius area of the 16,230 hectares. While red show low vegetation with the smallest area of 4,858 hectares. Next. NDVI map identify the up area. Dark red represent build up zone with the event 2,971 hectares.
while like the colors represent non-built-up area with the largest area 24,415 hectare. Next, DBSI pipe, Getek vacant land. Yellow represent the vacant land with the largest area of 24,558 hectare. The next slide will be shown by my friend Yosef. Thank you, Ranma. I would continue. This section explains the assessment accuracy of land cover using a composition method. The classification includes built-up areas, vegetation, and land cover based on image interpretation and field reference data. From 104 validation points, the result shows overall accuracy is 76% and cover accuracy 68%, meaning the classification match field condition. Based on the results, a vacant land map distribution map was created. The zoom map shows more vacant land in island areas, while coastal areas are mostly in built-up in Kampung Tanjung Bunda. Next slide will be shown by my friend Nagnialina. Thank you, Elsa. I will continue. This is the result of the vertical accuracy test using ICP. Comparing ICP elevation values with the DTR. Based on the LE90 calculation, the vertical accuracy test is 1.12 meters. Meets the standard for 1 to 5,000 scale map. Next, this is the result of the horizontal accuracy test CB ICP. Compare ICP coordinates with the orthophoto mosaic. Based on the CE90 calculation, the horizontal accuracy test is 0.22 meters, which meets the recruitment 1 to 1,000 scale. Next, this is the result. This is the orthophoto for the Tanjung Gundap area generated from UAV imagery. Based on the accuracy test result, the data supporting detail for the scale map up to 1 to 1,000 scale, but its presented scale map is 1 to 2,500 for the better readability map. Next will be presented by Elian. Okay, thank you, Magdalena. I will explain from this slide. As you see, there's the vertical accuracy test by ICP with the DTN. As you can see, the result is with RLSE for 0.774 meter and the accuracy value of 1.27 meter. The scale map is the 1 to 5,000 scale map in class 1. Next is the horizontal accuracy test with the orthophoto mosaic. The result of RMSE is 0.120 meter and the accuracy value is 0.181 meter. In the accuracy standard is the 1 to 1,000 scale map in class 1. Next is the orthophoto map. As you can see, this is our study area, which is the half area of Tanjung Gundap with scale of 1 to 2,500. Next will be explained by my friend Safa. Okay, thank you, Yana. Next, there are digital elevation model map show the general elevation of variation of Kampung Tanjung Bunda based on UAP area image processing, which is represented on the map. Show color gradients from lower to higher elevation and at a scale of 1 to 2,500 s. Digital terrain model contour map represent the barriers to crash after buildings and vegetation are removed. And on the map, it is shown using contour lines and elevation interval to describe point relief and slope
and then at a scale of 1 to 1,500. Next, digital surface model concept display the allocation of the anti-surface, including buildings and vegetation, and which is represented on the map by contour lines with a 1 meter and interval in accordance with the Indonesian Geospatial Information Agency Regulation number 6 of 2018 and at a scale of 1 to 1,500. Next slide will be present by Anju. Thank you, Safa. I will continue. This is contribution of Vibio course management. Photogrammetry is used to process. Photogrammetry is used to process of the photo MDDM geometric technology here by test division. GIS is used to create thematic maps. Next, spatial database is used to processing data. Remote sensing is used to identify and cursor language is to help improve communication and speed writing. Next slide. And this slide contribution of Majid in our project today. This slide. Next. The remaining member group focus on the analyze data, accuracy analysis, and report preparation and documentation. Next slide. The challenges, cycle and solution. Next slide. The final output report include presentation slide and PBR product, draft HDI and documentation. The next slide will be present by my friend Dana. I think that's all from our team. If there's any mistake from us, we apologize. We will begin to Q&A session. If there's any questions or advice from Bapak dan Ibu, we will very happy to hear answer. Thank you. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan PBL-nya ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya adalah sesi review dan tanya jawab oleh reviewer dan mentor serta klien. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Bu Lutfia Ratnasari selaku reviewer. Terima kasih. Boleh dari awal. Oke, jadi area kerja teman-teman tuh jadinya di Tanjung Bunda. Oke. Jadi semuanya hasil processing itu fokusnya di Tanjung Bunda. Iya. Ada yang areanya lebih besar tidak? Hasil petanya. Yang dari ini Bu, NDVI sama NDVI, DBSI sama DBSI itu Pulau Batam Bu. Oke. Kalau yang indeks tadi pakai data apa? Iya kan tadi ada indeks itu kan. Nah itu sumbernya pakai data apa? Citra Sentinel 2. Resolusinya berapa? 10. Terus skalanya skala berapa? 100.000. Oke. Terus untuk yang area khusus Tanjung Bundapnya itu dari data apa? Full foto berarti ya? Iya Bu. Berarti yang Sentinel itu khusus Batam, Pulau Batam. Sedangkan yang untuk Tanjung Bundap itu full dari foto Iya. Oke. Area kerjanya ada beda-beda ya. Kok saya lihat ada beberapa peta yang Tanjung Bundap tuh ada yang area lebih kecil. Ada yang Bu. Kenapa begitu? Karena yang bagian atas Bu, yang bagian sebelah sini ke atas itu milik kelompok 3 Bu, dan punya kami dari bawah sini ke bawah sini. Oh, iya. Kok nggak ada keterangannya di area kerja teman-teman? Kan saya nggak Senayan ya. Saya nggak bisa membaca mata batin teman-teman bilang, oh area kerja kami itu yang ini, kelompok tetangga itu yang ini. Di situ cuma ada satu area
Yang di bold yaitu garis merah area border gitu tuh, ya udah area kerja. Tapi Bu, kami buat di peta ortofotonya itu ada 2 Bu. Satu yang untuk kelompok kami, satu yang untuk gabungan kelompok Bu. Judul slide-nya apa? Oh iya. Nggak ada kan keterangannya itu gabungan. Nah itu yang hal kecil yang harus diperhatikan karena banyak hal kecil-kecil yang sebenarnya miss. Missnya kenapa? Karena teman-teman kurang teliti. Ketika teman-teman punya sesuatu menyajikan tuh ekspektasikan bahwa user itu nggak tahu. Nyimak teman-teman ya posisinya dia harus tercerahkan. Bukan oh ada data terus kayak kamu harus ngoceh lagi ini tuh dibagi. Enggak. Sekali melihat peta itu harusnya bisa memvisualisasikan faktanya. Gitu. Terus ada beberapa tuh kita lihat slide-nya next cepat. Akurasi indeks-indeksnya tadi berapa persen? Ada 3 indeks ya? Terbangun, vegetasi, lahan kosong. Masing-masing berapa persen akurasinya? Berapa persen size? Ini luas. Yang kesini. Di part di mana slide-nya? Paling kecil di lahan kosong. Paling bagus di Paling kecil di lantai bangun Bu. Lahan kosong. Oke, cara teman-teman sampelnya ini berapa? 104. Berapa 104? Kemarin itu kami ngambilnya random, jadi satu kampung tua itu ngambil masing-masing satu titik vegetasi, lahan kosong sama lahan perkebunan. Wah. Kalau teman-teman bilang random, saya juga ikut bilangnya random. Pencet kan satu. Nah itu tolong jangan diulang. Teman-teman Angie? Angie kan nggak bisa. Kayaknya mau nih gini. Bayangin kayak gitu bikin jembatan. Kamu lewat di situ mau kah? Bu, tapi kan peta nggak bakal ambruk Bu. Iya. Tapi peta teman-teman kan jadi referensi untuk suatu pembangunan. Kalau ini mentalnya nggak ada referensinya, kan? Apalagi teman-teman geomatrix. Matrix itu koordinat matrix. Teman-teman 1 mili aja bisa jadi perkara. Jadi jangan dibiasakan ya. Terus ketika di lapangan seperti apa juga harus direview ulang ya. Karena waktu review kemarin agak-agak kalau dilanjutin ke TA agak-agak khawatir aja sih. Oke, terus peta dong. Yang DSN gitu. Yang mau saya review itu bagian pewarnaan. Kan itu ada hijau ke merah ya, yang merah bahaya kah? Pernah belajar kartografi? Kenapa pemilihan warnanya ini? Ini didasarkan sesuai gradasi warna, Bu. Jadi semakin Iya, kan gradasi warnanya berbeda tuh dari hijau, tua, merah coreng gitu. Kenapa? ya, jadi maksudnya semakin merah itu dia semakin tinggi lahannya. Gitu. Emang bahaya. Hanya mengindikasikan ketinggian lahan saja sebenarnya. Kenapa nggak gradasi satu warna? Terkait hal ini sebenarnya sudah kami bicarakan sebelumnya dan kami memutuskan memilih warna ini sebagai representasi. Ingat-ingat dulu materi kartografi yang kemarin itu, bahwa ketika teman-teman cuma mau menunjukkan tingkatan, itu gunakan satu warna, beda shade. Kalau ada shade yang berbeda, itu ada interpretasi. Yang merah itu nggak cocok, dihindari. Yang hijau itu yang desired, yang dipengenin. Sedangkan ini makin tinggi, emang kenapa kalau tinggi? Bahaya kah? Kecuali kalau slope ya. Kalau slope boleh. Karena slope-nya makin tinggi kan berbahaya tuh, longsor dan lain-lain. Tapi kalau cuma tinggi lahan, gimana kalau emang saya nyarinya tinggi lahan yang tinggi? Kan bukan bahaya. Sedangkan ini posisinya kan cuma depth-nya. Elevation model tanpa purpose tertentu. Jadi jangan digunakan warna yang berbeda. Ingat bahwa peta itu harus bisa menceritakan apa yang ada.
tanpa harus teman-teman jelasin. Gitu. Terus ini areanya kan itu kotaknya gede tuh, kenapa ada area tidak terisi di luar di dalam kotaknya? Sebagian kotak yang kosong itu sebenarnya udah perairan, Bu. Dan area kerja kami nggak sampai situ sebenarnya. Oh, perairan. Iya, udah perairan. Coba buka ya, yang master foto. Coba lihat foto udara yang ininya deh. Ini bener. Iya, Iya. ada bakal gitu. Tapi ada vegetasinya. Iya, itu bakal Bangga itu. Biasanya harusnya ada vegetasinya masuk kan? masuk area. Bu. Kenapa dihilangkan? Di bawahnya itu pas kami lihat di lapangan itu udah air itu sebenarnya. Coba lihat kanan. Nah, hilangnya banyak. Kalau kamu mau bikin dam, elevation model murni, vegetation masuk. Karena dia NDSM kan, surface gitu. Nggak bisa dihapus. Kecuali kamu bikin satunya. Satunya apa tadi? DTM kan? Kalau terrain kan prosesnya dia NDSM-nya hilang, surface-nya hilang, pohon-pohon, rumah dan lainnya, ini baru boleh. Pay attention to detail, dia judulnya apa, kontennya apa. Jangan ide, oh saya maunya begini. No. Karena kalau ini, kamu maunya begini, saya juga nanti kasih nilai, oh saya maunya begini. Ya udah siapa? Teman-teman. Sedangkan kita engineer, kita nggak bisa berdasarkan mau kita nggak bisa piknik. Ya? Oke, thank you. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Vivi atas saran dan review-nya. Berikutnya, mohon izin Pak Faroki, saya menyampaikan pertanyaan dari Pak Arif. Ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Arif yang saya sampaikan bisa dijawab ya. Ada 3 pertanyaan saja, silakan dielaborasi. Yang pertama, berdasarkan data hasil PBL kalian, berapa akurasi hasil klasifikasi dari masing-masing indeks? Terus kira-kira indeks mana yang memiliki akurasi yang bagus? Ini yang confusion ya. Iya. Terus interpretasikan hasil indeks itu. Silakan. Izin menjawab Pak. Untuk hasil yang terbesar itu ada di vegetasi sebesar 87,50%, lahan kosongnya 66,67% dan lahan terbangun 78,79%. Nah, ini tuh kemudian kami hitung luasnya. Langsung aja, yang paling bagus indeks apa? Jadi yang paling bagus itu indeks NDVI karena dia itu mampu mempresentasikan hasilnya itu yang sesuai dengan kondisi lapangan. Terus yang terburuk itu ada di lahan kosong. Berapa persen yang terburuk? Terburuknya itu 66,67%. Yang tertinggi? 87,50%. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa kontribusi nyata dari proyek BBL ini bagi pemerintah kota atau BP Batam? Apakah semua lahan kosong itu termasuk yang belum termanfaatkan secara optimal atau bagaimana? Boleh fokus ke daerah Tanjung Bunda. BTW ini nggak mau jadi diurutin Pak Nim ya? Udah pernah Bu? Udah. Udah. Satu terakhir, oh ya, oke sih. Boleh dicoba tadi. Yang lahan kosong di Tanjung Bunda. Lebih kita sendiri. Dapat? Inti pertanyaannya dapat? Apa kontribusi nyata dari PBL ini terhadap pemerintah Pemko atau BP Batam untuk inventarisasi lahan kosong yang ada di Kampung Tua, yang ada di Batam, khususnya di Gundek? Langsung jawab aja nggak apa-apa.
Nah, Eliana jawab. Jadi Pak, untuk Kampung Tua Tanjung Gundap ini kan udah terverifikasi kan Pak, dia kalau dia itu kampung tua. Kemudian karena udah terverifikasi itu, jadi lahan kosongnya juga udah terverifikasi dan jelas gitu Pak. Ditambah kita kan melakukan penelitian penerbangan drone di sini sehingga melihat lahan-lahan kosongnya yang mana-mana saja, dan sudah terbukti bahwa lahan kosong di Kampung Tua ini ada banyak Pak. Dengan statusnya apa? Pemanfaatan lahan kosongnya bagaimana? Di sana bagaimana? Kan kalian ke lapangan itu kemarin. Kalau menurut kami untuk lahan kosongnya belum dimanfaatkan secara optimal Pak, karena yang di atas itu ada proyek-proyek yang belum jelas gitu Pak. Proyek apa? Kayak dia tuh apa namanya, Udah ada peraturan pengurukan gitu Pak ya. Oh, Itu belum jelas gitu Pak, dimanfaatkan untuk apa. Dan batas wilayahnya juga belum jelas Pak, karena nggak ada data pastinya Pak. pertanyaan ketiga, apa keterbatasan utama dari PBL kalian jika proyeknya akan dilanjutkan? Apa yang akan diperbaiki untuk selanjutnya? Menjawab Pak. Dari yang kalau misalnya ingin dilanjutkan, memperbaiki metode pengambilan data dalam indeksnya, ketiga indeks tersebut tidak mengambil dalam random sampling, tapi mengambil beberapa sampel untuk pengkelasan sesuai dengan referensi ataupun sesuai dengan jurnal yang akan dipakai. Jadi penggunaan metode yang akan digunakan itu enggak random atau enggak ngasal, tapi punya preferensi yang baik. Cukup dari saya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Dari pertanyaannya Pak Arief cuma 3 aja. Saya rasa sudah terjawab. Mohon izin video kita lanjutkan kepada klien Pak Faroki. Terima kasih Pak Fendra atas kesempatan waktunya. Sebelumnya terima kasih Pak Fendra sudah berjuang sangat keras, karena memang sebenarnya skim PBL kita ini project ya Pak Fendra ya. Dan ternyata pas pelaksanaannya kita baru dapat info mungkin di awal semester yang di sekitaran minggu ke-1 yang dipastikan bahwa proyek ini berjalan tanpa adanya funding ya, itu operasional lapangan dan sebagainya, benar-benar kita tidak ada support sama sekali. Padahal beberapa waktu sebelumnya saya Pak Fendra dan Bu Vivi sempat bertemu dengan pihak terkait bahwa untuk pelaksanaan proyek ini didukung gitu ya, sehingga teman-teman Pak Fendra terutama sebagai Menpro dan teman-teman harus berjuang dalam tanda kutip sendirian baik untuk mencari lokasi area proyek dan seterusnya sampai hasil akhirnya adalah pembukaan lahan kosong ya. Dan sebenarnya ini juga bagus juga Pak, nanti bisa dikembangkan untuk publikasi atau penelitian Pak Fendra. Nanti ini Pak Fendra nama pertama aja Pak, karena diskusinya saya sama sekali tidak berkontribusi dalam hal ini, karena ini juga harapannya kedepannya akan bagus. Ada salah satu potensi yang bisa diangkat dari PBL ada menjadi sebuah publikasi karya ilmiah, yaitu membandingkan beberapa beberapa transformasi ya, tadi ya ada NDVI, kemudian apa lagi ada 3 kalau nggak salah. NDVI, CDBI, sama DBSI. NDVI apa namanya? Satu aja, Magdalena lah. Normalis difference build up index Pak. Oke. Kemudian yang kedua? Yang kedua itu ada normalis difference vegetation index Pak. Lalu yang terakhir itu ada dry build up soil index. Oke, dari ketiga ini kalian melakukan validasi lapangan kan berarti, kemudian contribution metric, mana yang paling bagus datanya untuk pemetaan lahan kosong? Vegetasi. Justru vegetasi ya? Iya Pak. Yang contribution metricnya memberikan presentasi terbesar ya? Iya Pak. Kira-kira kenapa? Kira-kira apa yang menjadi faktor kenapa
yang vegetasi apa namanya, NDVI ya. Izin Pak, izin menjawab kenapa di sini vegetasinya persentasenya lebih besar itu karena di Citra Sentinel 2 yang terdeteksi paling banyak yaitu vegetasi dibanding lahan terbangun dan Sorry, lahan kosong. saya koreksi, setelah melihat presentasi kalian, justru mana sih hasil uji akurasinya? Hasil uji akurasi perbedaan antara NDVI sama DBSI yang mana? Di situ kan. Ini uji akurasi apa tuh? Ini kami total sampel sini prediksi kita. Yang ada uji akurasi itu hasil transformasi yang mana? Yang ini ya Pak. Yang mana? Yang ini tuh kami pas ngecek di Citra sama di yang sesuai ya Pak. Terus kami kayak list gitu, kalau misalnya di sejarah vegetasi kami cuma publikasi, tapi kalau ternyata tidak, jadi disesuaikan sama masuk di mana ya Pak. Benar, kita satu ini dia ini ada peroleh dari klasifikasi. Enggak ya, sebelumnya. Iya. Ini dari hasil klasifikasi kan? Iya. Hasil klasifikasi. Untuk area kampung tuanya Anda punya poligonnya dari mana? Ini untuk area sertifikat Pak. Satu Petamburan. Itu kan ada nama kampung tua. Berarti Anda punya poligon kampung tua atau gimana? Kami melakukan sampel validasi itu ke lapangan langsung Pak, ambil sampel jadinya. Enggak, Anda tahu sebanyak itu kampung tua dari mana? Dari internet Dari Terus untuk batas area kampung tuanya? itu masih belum jelas Pak, batas area Tanjung Priok. Semuanya. Iya, oke semuanya. Kemudian Anda bisa tahu di situ vegetasi, build up, kemudian berlend gimana? Kami langsung datang ke lapangan Pak. Jadi kalau ada vegetasi atau kebun rimbun, pohon rimbun gitu kayak, jadi kami menganggapnya itu vegetasi, terus kami ambil koordinatnya. Begitu pula dengan lahan kosong sama lahan tenang. Nah, misalnya Anda kebakar nih, kebakar kok ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Izin Pak. Kemarin kami ngambilnya misalnya di kampung Tua Bagan kan Pak. Itu kami melihat di situ ada vegetasi yang padat. Jadi kami di situ ambil titiknya pakai aplikasi Avenza, terus sama GPS, terus kami ambil titik koordinatnya, baru kami masukin ke Excel Pak. Berarti setiap kampung itu cuma satu sampel? Iya. Untuk masing-masing Pada titik yang sama? Tidak ada beda Pak. Kenapa nggak titik yang sama? Bisa aja nih di kampung Bagan ya ada. Bentar, saya masih belum paham ini. Yang NDVI kan berarti untuk indeks vegetasi. NDVI untuk lahan terbangun. Kemudian DBSI untuk lahan kosong. Oh, jadi tabel ini Anda datang di setiap kampung tua, kemudian Anda cari daerah-daerah yang Vegetasi lah kebangun. kalau vegetasi kan vegetasi. Iya. Tapi kok ada yang vegetasi dia jadi lahan kosong gitu. Gini Pak, dia ada yang di lahan kosong ini Pak, dikarenakan di data Citra itu dia terverifikasi sebagai vegetasi. Di Citra dia terverifikasi sebagai vegetasi, tetapi kebalik Pak, maaf Pak, izin mengulangi. Dia di Citra terverifikasi sebagai lahan kosong, tetapi di lokasi aslinya dia terverifikasi menjadi vegetasi. Dan bagaimana cara kami tahu ketiga indeks tersebut Pak ada di lokasi kampung tua itu? Kami mengambil data ataupun titik-titik ini di sekitaran gapura ataupun pengesahan, ada batu pengesahan seperti
Nah, ada seperti tugu Pak. Jadi kami mengambil data itu di sekitaran tugu untuk memastikan pengambilan titik pada lokasi kampung tua kami itu bisa dikatakan tepat. Dan kami juga menanyakan kepada warga-warga sekitar bahwasannya ini masih termasuk dalam kampung tua yang kami tuju atau tidak Pak. Oke, ini jadi cukup panjang ini nanti pertanyaannya karena yang pertama ya. Jadi khusus kita NDA dulu. NDA dulu kan hasil klasifikasinya belum bisa membedakan antara vegetasi, lahan terbangun dan lahan kosong. Karena kalau kita menggunakan transformasi vegetasi, dia akan menghasilkan nilai berdasarkan tentang klasifikasinya, misalnya yang vegetasi rendah sekian sampai sekian, vegetasi sedang sekian sampai sekian. Bagaimana Anda mengubah dari klasifikasi dan vegetasi yang terang itu yang bersifat kuantitatif menjadi data kualitatif seperti ini. Gimana? Ya mungkin Mbak ya Izin menjawab Pak, jadi dari kuantitatif ke kualitatif dalam bentuk kayak gini sebenarnya dia juga ini tuh kuantitatif Pak, cuman kami tuh buatnya dalam bentuk tabel biar lebih gampang dibaca aja Pak, jadi bukan vegetasi 15, ini 30 kayak gitu. Nah itu yang perlu ada dasar secara ilmiahnya ya untuk membagi apakah nilai sekian itu dia masuk. Karena misalnya kita melihat transformasi vegetasi, kita nggak bisa melakukan klaim sepihak bahwa rentang nilai vegetasi sekian itu masuk ke build up atau lahan kosong. Begitu juga untuk ya transformasi yang lainnya, kemudian DBSI gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita kan fokusnya ke lahan kosong ya. Lahan kosong berarti kita masuknya kan ke DBSI ya, dari DBSI itu kemudian ada nyari sampel di lapangan dan ada bandingkan. DBSI kan dia hasilnya kan untuk lahan kosong dan bukan lahan kosong kan Ya. Kalau untuk yang slide yang setelah ini itu maksudnya apa? Conversion metric yang itu ini perbandingan antara data lapangan dengan data citra, berarti transformasi yang apa? Ini angka-angka yang ada di pas sampelnya itu Pak dapat dari sini Pak. Jadi vegetasi yang masuk di vegetasi itu ada 28 gitu Pak. Contohnya untuk NDBI lahan terbangun dari yang udah kami dapat ini ditotalin itu ada 26. Jadi lahan terbangun yang masuk di lahan terbangun itu ada 26. Oke, saya tapi masih belum. Jadi dasar ada confusion metricnya yang vegetasi dari citranya yang DBI. Iya Pak. Kemudian Lahan terbangun di NDBI. ya, terus lahan kosong untuk DBSI gitu ya. Iya. Kenapa seperti itu? Di sini Pak, karena di awal adanya kesalahan dari kami Pak, bahwasanya kami mengambil random sampling. Jadi karena kami mengambil random sampling, kami seharusnya Pak, kami awalnya mencari referensi sebelum kami mengambil sampel. Tetapi karena kesalahan kami jadi mengambil secara random sampling untuk
melakukan confusion matrix. Jadi kami menggunakan pengkelasan itu dari jurnal yang telah kami dapatkan, Pak. Jadi untuk dapat mendeteksi ini di Citra dengan ini di lapangan yang kami ambil datanya, Pak, itu diambil contoh seperti vegetasi. Kami memiliki referensi itu adalah 4 kelas, Pak, 4 pengkelasan dalam klasifikasinya. Jadi kelas 2 tertinggi itu yang kami anggap sebagai vegetasi, dan kelas 2 terendahnya itu bisa saja masuk kepada lahan terbangun ataupun lahan kosong, Pak. Dan kelas 1-nya itu kami pastikan bahwasannya dia masuknya ke lahan kosong, Pak. Dan begitu juga berlangsung kepada 3 indeksnya, Pak. Kedua indeks lainnya. Alangkah lebih bagus kalau misalnya untuk confusion metricnya itu dibikin menjadi 3. Ya, tapi karena PBL-nya fokusnya ke lahan kosong ya, berarti di BSI, kemudian dilakukan validasi ke lapangan. Jadi kita bisa tahu seberapa identik lah, seberapa bagus data hasil transformasi di BSA dengan hasil validasi ke lapangan. Jadi seperti itu. Seperti ini, jadi kita kayak campur-campur itu, yang dari NDVI sendiri, di BS sendiri dan sebagainya. Makanya katanya, sampai saya akan, ini kayaknya akan bagus, tapi malah jadi harus ini lagi kalau misalnya akan dipublikasi misalnya. Kalau untuk foto udaranya ada ngedraw berapa kali? Sekali ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat total kampung tua itu berapa ya? 20 ada? 34 yang dapat terjangkau, Pak. Kemudian dari foto udara itu Anda klasifikasi lahan kosong juga nggak? Ada, Pak. Ada ya? Berdasarkan visitasi on screen. Iya, Pak. Oke, saya kira cukup, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Faroki atas review dan pertanyaannya. Berikutnya masuk ke terakhir dari saya sendiri selaku Menpro. Ada beberapa catatan dan mungkin jadi perbaikan ya buat tim DBL 1 semester 3 ini untuk kelas A. Yang pertama, tadi yang disampaikan oleh Bu Bibi benar, dalam melakukan uji akurasi itu titik sampel itu nggak sembarangan atau semau kita gitu ya. Itu berdasarkan acuan atau referensi yang kita pilih. Mau studi kebanyakan itu berdasarkan luasan nama studi kasusnya. Nah, misalnya kalau tadi di belakang Pak Farouk itu benar, kalau emang yang difokuskan itu adalah lahan kosong, berarti lebih fokus ke uji akurasi lahan kosongnya aja gitu. Cuman kemarin itu saya tambahkan vegetasi dan lahan terbangun karena saya rasa kalau lahan kosong aja terlalu mudah. Iya, terlalu gampang, satu objek aja gitu. Jadi saya tambahkan lah kemarin vegetasi dan lahan terbangun. Cuman next time kalau ada PBL boleh walaupun dikasih tambahan itu tapi diprioritaskan ke topiknya gitu ya. Terus berikutnya yang mau saya bahas juga, saya apresiasi teman-teman effortnya dalam mengambil data lapangan sampel yang sudah mengelilingi 34 titik kampung tua yang ada di Pulau Batan, dan saya rasa itu kalau dikerjakan sendiri nggak mungkin selesai. Jadi karena kemarin kalian membaginya per kelas langsung, jadi bisa terkejar dengan yang perlu diperbaiki tadi itu 3 titik per 1 kampung tua. Seharusnya bisa lebih dari itu kan? Karena kalian pas ke lapangan itu seharusnya yang hanya 3 titik aja, bisa dilebihkan lagi tuh, karena udah jauh-jauh ke sana. Berikutnya yang Votri. Yang Votri sebenarnya salah satu peta skala besar ya. Tadi berapa Danon hasil skalanya horizontal ini? Yang 1 kampung tua? Untuk horizontal hasil akurasinya 1:1000. Oke, 1:1000 termasuk skala besar ya? Iya. Itu kelebihannya kalau di skala besar kalian bisa melihat objek secara lebih rinci gitu. Jadi kalian bisa nge-zoom in sampai kelihatan objeknya. Itu lebih bagus daripada menggunakan data natural color-nya si Sentinel. Apalagi kalau object identification kayak lahan kosong, makanya kalian bisa digitasi. Nah, kalau kalian punya ortofoto tapi kalian nggak digitasi rugi, karena objeknya itu detail gitu loh. Informasinya lebih lengkap daripada yang Sentinel, karena Sentinel cuma 10 meter. Yang ini GSD-nya berapa? Yang ortofoto Gundap. Yang ortofoto Gundap berdasarkan hasil pengolahan kami mendapatkan GSD sekitar 2,72, sedikit lebih rendah daripada target.
targetnya berapa? 2,74 cm per pixel. Oke, termasuk ini ya, termasuk bagus ya, karena sudah masuk sentimeter per pixel. Oke, sebagai penutup, saya mau ada satu pertanyaan aja ke teman-teman. Berikan testimoni PBL semester ini. Mungkin perwakilan dari ketua kelompoknya aja. Dan Terkait PBL semester ini, kami sebenarnya hanya butuh satu dukungan dari pihak yang resmi terkait batas wilayah Kampung Tua, karena dalam pengambilan sampel dan ke lapangan itu kami mengira-ngira ini batasnya semana, dan itu bisa menyebabkan misinterpretasi antara pemilik lahan dengan hasil data yang kami akuisisi. Mungkin kurang lebih itu. oke, itu. Ada tambahan lagi dari kesalahan ketua? Dari Eliana? Ya, boleh apa? Masih ada 10 menit lagi. Kalau untuk rasanya sih seru ya Pak, soalnya kan jalan-jalan juga ke Batam. tapi pas ngolah datanya pusing Pak. Tapi kan nggak dibiayai jalan-jalannya. Iya itu, masalahnya di bensinnya Pak. Oh iya. Motoran ya? Motor-motoran. Iya, motoran kami sama motoran. Tapi ini kan kali kedua kelas A PBL eksternal ya? Iya. Benar. Ini kelas Iya, eksternal. iya Pak. Yang mana? Ini. Ini jadi Harusnya eksternal jadi tapi keluar ya? Iya Pak. Iya. Soalnya kelas lain itu baru semester Ini. 3 ini mereka keluar kampus gitu. Rata-rata kan di kampus. Itu ya cukup? Cukup, Oke. Sebagai penutup dari sesi ini saya minta tolong diputar video terakhir. Kemarin yang pilot siapa ya? Oh, saya apa? Danang aja. Sama Eli. Eli. Editornya? Davina Pak. Ini yang mana? Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan effort di PBL semester ini. Boleh ditutup, Mas Danang? Baik, saya rasa cukup dari kami. Jika ada Inggris. I think that's all from our team. If there's any mistake from us, we apologize for the time. We will say thank you for the attention. I think enough. Thank you. Oke.
Makasih Pak. Terima kasih Pak.